Virchow kan dia ada 3 dia. Antara lain itu ada di dalamnya ada koagulasi, granulolisis. Jadi intinya tubuh kita ini punya keseimbangan. Jadi kapan harus terjadi lebih dominan itu terbentuknya suatu plak, kapan dia harus menghentikan si plak tersebut. Jadi keseimbangan ini yang harus terus dijaga oleh tubuh. Nah, sekarang kita cerita nih kalau terjadi suatu injury pertama. Jadi tubuh itu harus menjaga kalau misalnya terjadi injury pada pembuluh darah, maka dia harus cepat men-stop. Tapi di lain sisi dia juga harus menjaga supaya kalau terjadi rangsangan, misalnya terjadi perdarahan, respon tubuh juga nggak berlebihan sehingga tidak terjadi suatu hambatan besar di sini yang akhirnya bisa menyebabkan trombos besar yang mengganggu aliran darah. Ya, oke. Oh, nggak mau jadinya. Oh, jadi nggak mau. Bro. Nggak mau dia. Apa nih yang harus dipecat? Aduh. Oke. Jadi ini kita anggap pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah ini ada lapisan-lapisan endotel. Ya kan? Nah, kalau terjadi suatu injury, di mana di sini misalnya terjadi injury, rusak, maka akan terekspos di sini kolagen. Di sini akan ada kolagen. Nah, ini akan menyebabkan rangsangan pada sel-sel yang ada di dalam tubuh. Salah satunya itu adalah trombosit. Masing-masing endotel ini dia akan menghasilkan yang namanya von Willebrand factor. Jadi von Willebrand factor ini ada di dalam sel endotel, juga ada di dalam platelet. Kalau di dalam platelet namanya di dalam Weber plate body. Ini akan von Willebrand factor ini nanti dia akan mengikat si trombosit. Jadi di sini nanti dia ada si von Willebrand factor nempel di kolagen-kolagen ini. Nah, trombosit ya, ini kan aliran darah ini kan jalan nih. Ada eritrositnya, ada leukositnya, ada Ada si trombosit juga salah satunya, kecil-kecil trombosit. Nah, begitu dia lewat di sini ada si von Willebrand factor, dia akan nempel karena masing-masing si trombosit ini punya reseptor namanya glycoprotein 1B. Glycoprotein 1B ini reseptornya si trombosit, dia akan berikatan dengan si von Willebrand factor yang nempel di pembuluh darah yang terinjur tadi. Nah, ini namanya proses menempelnya si trombosit ke pembuluh darah, itu namanya adhesi. Nah, supaya ini kan nanti banyak nih yang lewat-lewat,
Nah, tapi ini belum kuat nih. Kalau kita bayangkan, dia kayak misalnya kita bangun satu ruangan, bangun satu bangunan. Kita punya semennya, kita punya batu bata. Nah, kan kita ngelapisin ternyata waktu kita bangun, dindingnya bobol satu. Kita perlu nutup ini kan, supaya dindingnya tetap utuh. Kita perlu si semen, kita perlu si batu bata. Batu bata itu tadi kita umpamakan sebagai trombosit. Semen itu kita umpamakan sebagai hasil dari proses koagulasi. Nah, kita perlu batu bata yang banyak. Jadi nggak bisa satu lapis untuk menghasilkan suatu sumbatan yang cukup kuat. Nah, kalau cuma mengandalkan dari sirkulasi aja itu nggak kuat. Jadi tubuh kita punya respon di mana si trombosit yang sudah berikatan tadi dengan si von Willebrand factor, dia akan teraktivasi, kemudian dia akan mengejakulasikan tromboksan A2. Kalau kalian bayangkan itu kayak parfum. Kalau dibilang di mana-mana itu dia kayak parfum. Dia akan mengejakulasikan si parfum ini, atau kalau manusia atau binatang feromon gitu, untuk memanggil trombosit lain yang beredar di pembuluh darah untuk ikut nempel-nempel di sini, hingga terbentuk suatu agregasi. Jadi trombosit yang beredar akan diikat dengan adanya glikoprotein 1B berikatan dengan von Willebrand factor di endotel ini. Kemudian si trombosit itu sendiri dia akan mengejakulasikan tromboksan A2 untuk memanggil trombosit-trombosit yang lain. Caranya supaya bisa menempel gimana? Nah, mereka punya reseptor namanya glikoprotein 1B3A. Nah, ini akan saling berikatan antara si trombosit dengan trombosit. Tuh. Ini. Di tengahnya dia apa? Fibrinogen. Nah, di sini udah mulai tuh peran dari si koagulasi, faktor dari koagulasi. Nah, ini di mana nih jalurnya? Jadi, kenapa dia bisa jadi jalur untuk aktifkan si trombosit itu bisa dengan jalur COX ya, COX 1, COX 2 gitu. Dengan melibatkan prostaglandin. Untuk keseimbangannya juga supaya jangan terjadi terus-terusan ini ada, prostaglandin juga akan menjaga keseimbangan ini. Itu yang dia supaya jangan terjadi sumbatan besar di sini. Gitu. Ini proses terjadinya adhesi, kemudian terjadinya agregasi antar trombosit, kemudian adhesi trombosit dengan pembuluh darah endotel yang rusak. Itu tadi satu. Nah, ini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Kalau berikutnya itu melibatkan faktor dari koagulasi. Faktor koagulasi ini faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Ini dua kan? Ekstrinsik. Nah, di tengah-tengahnya ini akan ada faktor common pathway. Terus ini akhirnya akan menghasilkan suatu fibrinogen. Jadi dari intrinsik ada faktor 12, 11, 9, 10 gitu. Terus ekstrinsik ada 7, tissue factor 10 untuk jalur bersama, kemudian common pathway-nya ada prothrombin, prothrombin 2, kemudian fibrinogen, terjadi fibrin clot, kemudian nanti fibrin clot ini dia harus distabilkan
dengan faktor 13 yang melibatkan trombin juga. Nanti dari fibrin coat baru terjadi fibrinolisis. Fibrinolisis nanti hasil akhirnya adalah fibrin degradation product. Kemudian salah satunya yang kemarin kita kuliahkan itu ada dimer di bawahnya. Ini agak susah dijelasinnya. Apalagi ya? Kalau untuk yang clotting cascade-nya ada yang mau ditanya nggak? Atau yang untuk ini, koagulasi cascade-nya ada yang mau ditanya? Atau untuk yang terjadinya koagulasi ke clotting, ini ada yang mau ditanya nggak? Izin bertanya, dokter. Boleh. Apakah ada suatu kasus di mana aktivasi kadar koagulasinya itu hanya dari faktor ekstrinsik saja, dok, atau yang intrinsik saja? Cuman dari pada keadaan normal. Iya, dok. Pada keadaan normal enggak. Maksudnya gimana? Pada keadaan normal, jadi tergantung siapa sih yang di iniinnya, yang terganggu gitu. Nanti yang teraktivasi yang mana gitu. Baru nanti akan intrinsik akan berperan, kemudian atau ekstrinsiknya tissue factornya akan berperan, terus nanti jadi common pathway. Jadi nggak harus dua-dua langsung sekaligus teraktivasi karena akhirnya nanti akan terbentuk ekstrinsik saja nanti akan terbentuk fibrin gitu, benang-benang fibrinnya. Di situ tergantung jalurnya. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Jadi kalau yang ekstrinsik kan, kalau yang ekstrinsik misalnya terjadi trauma paparan, ada paparan trauma, baru teraktivasi tissue factornya gitu-gitu. Jadi kalau misalnya memang karena itu, maka ekstrinsik yang akan teraktivasi masuk jalur common pathway, kemudian terbentuk suatu fibrin. Fibrin dan extrin fibrin. Yang lain? Izin bertanya, dokter. Boleh. Untuk kuliah kemarin, saya masih kurang paham, dok, mengapa pada umumnya pemanjangan APTT ini kan menyebabkan pendarahan, sedangkan pada sindrom antifosfolipid ini malahan terjadi hiperkoagulasi, dok. Ya, pada sindrom fosfolipid itu terjadi ini ketidakseimbangan di sini. Tuh, jadi ini yang berdarah, ini yang buat berdarah. Aduh. Ya. Ini yang berdarah, tuh teksnya. Nggak bawa pulpen. Ini beku. Nah, keseimbangan antara berdarahan sama pembekuan ini yang dia terganggu pada sindroma fosfolipid. Di mana ini untuk terjadinya bekuan ini lebih gampang dibandingkan dengan terjadinya misalnya keseimbangannya lagi ada fibrinolisisnya gitu. Maka terbentuk dia trombus-trombus pada sindroma fosfolipid syndrome. Kalau kita lihat nanti pada pemeriksaan laboratoriumnya APTT ya, APTT-nya akan memanjang. Gitu. Jadi butuh waktu lebih lama untuk terjadinya memanjang. Kenapa itu gambaran memanjang? Artinya butuh waktu lebih lama untuk terjadinya suatu suatu clot, fibrin clot dibandingkan pada keadaan normal gitu. Kenapa? Itu jadi harus dibedakan antara dia in vitro dengan di dalam tubuh dengan di luar tubuh. Nah, kalau pemeriksaan ini dia di luar tubuh, pemeriksaan laboratoriumnya. Di luar tubuh artinya kita meriksa nih faktor-faktornya. Faktor-faktornya cukup nggak gitu. Kalau dia nggak cukup, karena terjadi konsumsi, karena terjadi pemakaian, maka dilihat jumlahnya akan gambarannya akan memanjang.
Padahal di dalam tubuh dia terjadi bekuan. Gitu. Bisa dibayangin nggak? Jadi kalau yang gambaran hasil laboratoriumnya itu gambaran di luar tubuhnya. Tapi yang terjadi pada fosfolipid sindrom fosfolipid itu terjadi bekuan kan? Benar nggak? Bisa. Karena aktivasi karena konsumsi dari faktor-faktor itu, maka kalau kita ambil darahnya, kita periksa jumlahnya menurun. Maka waktu kita cobain sendiri, kita rangsang sendiri di situ, waktu untuk terjadinya bekuan akan lebih memanjang. Gitu. Berarti pasti tes kurang karena sedang dipakai ya, Dok? Iya, salah satunya karena konsumsi. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Iya. Nanti ceritanya sama juga tuh kayak di IC, ya kan? Kalau di IC, setelah terjadinya di IC, kita lihat pemeriksaan hemostasis tesnya, dia akan memanjang tuh semuanya. Padahal di dalam orangnya itu terjadi bekuan, akhirnya sampai terjadi perdarahan. Gitu. Karena konsumsinya sudah terlalu tinggi, keseimbangan antara produksi dengan konsumsinya itu nggak seimbang. Gitu. Proses fibrinolisisnya juga nggak terkejar. Jadinya dia banyak trombus, akhirnya sampai terjadi organ failure. Sedangkan pasiennya akhirnya berdarah-darah, kemudian kita ambil darahnya, kita periksa di laboratorium, kita rangsang sendiri, hasilnya akan memanjang karena itu jumlah faktor-faktor tadi udah berkurang di dalam sirkulasinya. Gitu. Kalian HIS udah belum? Semester 2, Dok. Oh, udah kan ya? Jadi masih ingat lah ya di IC, cerita di IC udah kan ya di HIS ya? Gitu. Ada lagi nggak? Apa ya? Untuk obat-obatan juga yang harus kita tahu itu di mana dia cara kerjanya, di mana dia bekerja di mana, sehingga kita tahu pemeriksaan yang pas untuk mengontrolnya apa kira-kira kalau dia perlu dikontrol. Kayak tadi misalnya si ini terjadinya platelet agregasi sama si adhesi tadi itu berarti dia bukan heparin kan? Karena belum ada nih cerita keterlibatan si faktor-faktor koagulasi di sini, kecuali tadi si fibrinogen ya. Nah, fibrinogen itu kan yang masih belum teraktivasi, jadi memang masih ada di dalam tubuh, belum teraktivasi dari faktor koagulasi juga dia udah ada. Nanti yang setelah teraktivasi namanya fibrin. Jadi kalau yang ini, kalau yang platelet atau platelet terhadap pembuluh darah, nah dia diperlukan apa untuk mencegahnya? Antiplatelet, salah satunya contohnya aspirin. Cara kerja aspirin itu dengan menghambat dari COX, dari jalur COX. Nanti yang akan menghasilkan si tromboksan A2 gitu. Dia jadi di situ dia potongnya sehingga ini tuh yang tadinya dia yang tromboksan A2-nya akan terrilis dari si masing-masing platelet itu nggak jadi terrilis. Jadi dia nggak akan manggil-manggil si platelet yang lain gitu. Jadi plateletnya jadi kayak impoten. Dan itu dia sifatnya terhadap platelet permanen. Jadi kapan sebaiknya dilakukan pemberhentian penggunaan aspirin?
pada pasien-pasien dengan yang mengkonsumsi antiplatelet, kalau dia misalnya mau operasi atau misalnya mau cabut gigi yang bisa dihentikan ya, sesuai dengan usia si plateletnya. Kalau usia platelet ada yang 5 sampai 7 hari atau 5 sampai 9 hari, maka waktu paruhnya lah kita pakai 5 hari. 5 hari pembentian antiplatelet baru bisa dilakukan pencabutan gigi misalnya gitu. Untuk mencegah terjadinya perdarahan yang berlebihan. Sesuai dengan indikasi ya. Yuk, ada yang lain? Silakan yuk. Kalau saya nggak tahu nanti kita diskusi, saya cari dulu, nanti saya kasih tahu. Kita diskusikan lagi. Tanya aja. Ayo. Udah nggak ada? Sepertinya nggak ada lagi, Dok.